warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Mutmainah Rahman, NIM T2017-1108 akan menjelaskan aplikasi i'rab halaman 240 nomor 25 yang bunyinya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Di sini artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya memuliakan tamu. Lafaz pertama, man, merupakan kalimat isim sehingga bisa jadi ia dibaca rofa, nasab atau jer. Lafaz man di sini termasuk yang dibaca rofa karena tergolong marfu'atul asma. Disebut mubtada karena meskipun ia bukan termasuk dalam kategori isim makrifat, tetapi ia memiliki musawigoh, yaitu termasuk isim mubham atau isim syarat dan jatuh di awal kalimat. Karena berkedudukan mubtada, maka ia harus dibaca rofa. Tanda rofanya tidak ada karena ini bersifat mahalli. Kemudian lafaz man merupakan adat syarat. Disebut adat syarat karena dari segi arti ia membutuhkan jawaban. Nah, man di sini artinya barang siapa. Nah, jika barang siapa otomatis membutuhkan jawaban. Jawabannya adalah yang dibutuhkan jawabannya adalah maka, seperti itu. Nah, karena termasuk dalam kategori adat syarat, maka ia membutuhkan fiil syarat dan jawab syarat. Nah, fiil syaratnya dari lafaz man ini yakni kana. Nah, jawab syaratnya dari lafaz man tersebut adalah falyukrim. Artinya falyukrim itu maka muliakanlah. Nah, itu jawab syaratnya dari adat syarat lafaz man. Lafaz yang kedua, lafaz selanjutnya adalah kana, merupakan kalimat fiil, yaitu fiil madi. Bentuk tasrifan atau perubahan fiil dari lafaz kana adalah kana yakunu kaunan, yang berarti ada. Nah, kana di sini biasanya diartikan adapun, seperti itu. Lafaz kana termasuk dalam kategori fiil yang mabni. Mabninya fiil madi kana adalah alal fathi, karena ia tidak bertemu dengan dhamir rofa mutaharrik dan waw jama'. Lafaz kana merupakan fiil nakis yang memiliki pengamalan sehingga ia termasuk dalam kategori nawasiul mubtada iwal khobar. Nah, di sini nawasiul mubtada iwal khobar ini adalah amil-amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Pengamalan dari lafaz kana adalah tarfaul isma wa tansibul khabaro. Tarfaul isma merofakkan isim, wa tansibul khabaro dan menasobkan khobar. Isim dari kana adalah dhamir huwa yang mustatir jawazan yang kembali pada lafaz man. Sedangkan khobarnya adalah jumlah fi'liyah yang berupa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, di sini berarti sedangkan khobarnya lafaz man itu tadi yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kemudian lafaz selanjutnya, lafaz yu'minu merupakan kalimat fi'il yang berasal dari lafaz amana. Nah, fi'il madinya dari yu'minu ini adalah amana. Kemudian tasrifannya amana yu'minu imanan, yang berarti beriman. Ia disebut sebagai fi'il mudhari karena didahului oleh huruf mudhoro'ah. Kan tadi fi'il madinya dari amana yu'minu imanan, maka kemasukan huruf mudhoro'ah yang berupa ya yang memiliki fungsi lil ghaib. Lafaz yu'minu termasuk dalam kategori fi'il yang mu'rob karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Ia berhukum rofa karena litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim, sepi dari amil nasab dan amil jazm. Nah, yu'minu ini sepi dari amil nasab dan amil jazm. Tanda rofanya menggunakan dhammah dhohiroh karena lafaz yu'minu termasuk dalam kategori as-sohihul akhir walam yatasil bi akhirihi syai'un, yang artinya fi'il mudhari yang lam fi'ilnya berupa huruf sohih dan huruf akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Lafaz yu'minu termasuk fi'il maklum karena cara bacanya tidak diikutkan dengan kaidah majhul, dhammah awaluhu wa futiha ma qoblal akhir, sehingga ia membutuhkan fa'il yang dalam konteks contoh di atas fa'ilnya berupa dhamir
mustatir jawazan huwa, yang kembali pada lafadz man. Seperti itu. Yaitu lafadz al-akhir. Nah, di sini al-akhir ini termasuk kalimat isim karena apa? Seperti yang tadi, karena kemasukan alif dan lam. Karena termasuk dalam kategori kalimat isim, maka memungkinkan dibaca rofa, nasab atau jar. Akan tapi al-akhir di sini termasuk yang dibaca jar karena majruratul asma'i, yaitu tawabi yang naat. Disebut naat karena ia termasuk dalam kategori isim sifat, yaitu isim fa'il yang sesuai dengan calon man'utnya. Calon man'utnya yakni lafadz al-yaumi sebelumnya tadi, sama-sama dalam bentuk mufrad, muzakkar, dan ma'rifah. Karena ditentukan sebagai naat, maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan man'utnya. Nah, naat ini yang mengikuti, man'ut ini yang diikuti. Karena man'utnya berkedudukan sebagai maktuf yang dibaca jar, maka lafadz al-akhir ini mengikuti kata yang sebelumnya. Yang sebelumnya tadi al-yaumi, maka al-akhir ini karena dia hukumnya naat, maka ia mengikuti man'utnya. Man'utnya tadi huruf yang sebelumnya, yakni al-yaumi. Maka ini dibaca jar karena ia naat ke huruf yang sebelumnya, man'utnya yakni al-yaumi. Maka sama-sama dibaca jar. Kemudian lafadz falyukrim. Lafadz falyukrim merupakan gabungan dari 3 kata, yaitu fa sebagai fa jawab, li sebagai lam amar, dan yukrim sebagai fi'il mudhari. Selanjutnya adalah lafadz wa, merupakan kalimat huruf. Karena termasuk kalimat huruf, maka ia dapat berkategori huruf yang mu'assir, seperti tadi yang berpengaruh, atau ghairu mu'assir yang tidak berpengaruh. Huruf wa dalam contoh di atas termasuk dalam kategori yang mu'assir, termasuk yang berpengaruh karena berfungsi sebagai huruf athof. Maka kalimat isim yang jatuh sesudahnya disebut sebagai maktuf. Nah, setelah huruf wa ini kan huruf athof. Maka setelah huruf wa ini disebut maktuf, yang hukum i'rabnya harus disesuaikan dengan hukum i'rab yang sebelumnya, maktuf alaih, seperti itu. Kemudian lafadz al-yaumi. Lafadz al-yaumi merupakan kalimat isim karena ada ciri-ciri isim, yaitu alif lam, kan al-yaumi. Nah, di sini merupakan kalimat isim karena ada ciri-ciri isim, alif sama lam. Karena termasuk dalam kategori kalimat isim, maka memungkinkan dibaca rofa, nasab, dan jar. Kan tapi lafadz al-yaumi termasuk yang dibaca jar karena tergolong majruratul asma, yaitu tawabi. Tawabi ini mengikuti tawabi yang maktuf, artinya mengikuti kepada yang maktuf tersebut. Disebut maktuf karena ia jatuh setelah huruf athof. Wal yaumi, wa ini huruf athof, al yaumi ini, maka ini disebut maktuf, mengikuti kalimat sebelumnya, yakni wawu athof. Maka al yaumi disebut maktuf, dan hukum bacaannya mengikuti yang sebelumnya, sehingga lafadz al-yaumi juga harus dibaca jar. Tanda jarnya dengan menggunakan kasroh karena ia merupakan isim mufrad. Kemudian lafadz selanjutnya adalah lafadz bi, dari sambungan kata billahi. Nah, bi di sini adalah huruf kalimah huruf, karena termasuk kalimah huruf, maka ia dapat berkategori huruf yang mu'assir. Mu'assir ini berpengaruh untuk analisis selanjutan, dan dapat pula berkategori huruf yang ghairu mu'assir atau yang tidak berpengaruh. Nah, bi di sini adalah huruf jar. Maka kalimat isim yang setelahnya bi ini dibaca majrur. Tadi kan billahi, maka bi di sini huruf jar dan Allahinya ini jadi majrur, dibaca jar. Kemudian lafadz billahi merupakan susunan jar majrur yang terdiri dari bi sebagai huruf jar dan Allahi sebagai majrur. Lafadz Allahi merupakan kalimat isim karena ada ciri-ciri isim yang dimasuki huruf jar tadi yang saya sebutkan bi. Karena termasuk dalam kategori kalimat isim, maka memungkinkan dibaca rofa, nasab atau jar.
Tetapi lafadz Allah termasuk yang dibaca jar karena tergolong majruratul asma, isim yang dibaca majrur. Kemudian lafadz selanjutnya adalah yu'minu billahi, jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il mudhari yu'minu ditambah domir huwa yang tersimpan di dalamnya. Nah, yu'minu billahi ini, yu'minu ini domir huwa yang tersimpan di dalamnya, dan lafadz billahi yang menjadi maf'ul bih ghairu sharih dari fi'il muta'addi yu'minu termasuk dalam kategori jumlah yang memiliki kedudukan i'rab atau al jumlatu allati laha mahallum minal i'rabi, yaitu berkedudukan sebagai khobarnya kana. Disebut khobar kana karena ia berfungsi sebagai mutimmu al faidah atau bisa disebut penyempurna faedah, seperti itu. Maksudnya cocok dan pantas apabila diberi kata adalah dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam bahasa Jawa itu biasanya diartikan itu, iku, ya. Lafadz yukrim merupakan kalimat fi'il yang berasal dari lafadz akroma yukrimu ikroman yang berarti memuliakan. Ia disebut sebagai fi'il mudhari karena didahului oleh huruf mudhoro'ah yang berupa ya, seperti yang tadi yang saya sebutkan yang awal, yang memiliki fungsi lil ghaib. Lafadz yukrim termasuk dalam kategori fi'il yang mu'rab karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Nah, yukrim ini tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah kan, maka ia termasuk fi'il yang mu'rab. Ia berhukum jazm karena dimasuki oleh amil jazm berupa lam amar. Tanda jazmnya menggunakan sukun karena lafadz yukrim termasuk dalam kategori as-shahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un, yakni fi'il mudhari yang lam fi'ilnya berupa huruf shahih, walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan tidak bertemu dengan sesuatu. Maksudnya alif tasniyah, waw jamak, ya muannas muthabah, nun taukid dan nun niswah. Lafadz yukrim termasuk fi'il maklum karena cara bacanya tidak diikutkan pada qaidah majhul, dumma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Dumah pada huruf awalnya dan fathah huruf sebelum akhir, sehingga ia membutuhkan fa'il yang dalam konteks contoh di atas fa'ilnya berupa domil mu'assir jawazan huwa yang kembali pada lafadz man. Lafadz yukrim juga disebut sebagai fi'il muta'addi karena arti dari lafadz fal yukrim dapat dipasifkan. Maksudnya arti dari lafadz fal yukrim ini kan tadi memuliakan, bisa diubah menjadi dimuliakan. Karena demikian maka ia membutuhkan maf'ul bih yang dalam konteks contoh di atas berupa lafadz doifahu. Maka maf'ul bihnya itu doifahu. Huruf fa yang terdapat dalam lafadz fal yukrim merupakan fa jawab. Nah, tadi yang dari awal sudah dijelaskan kan? Ini merupakan fa jawabnya dari lafadz man tadi yang di awal. Seperti itu. Kemudian sekarang lafadz doifahu merupakan kalimat isim yang memungkinkan dibaca rofa, nasab atau jar. Lafadz doifahu termasuk yang dibaca nasab karena tergolong mansubatul asma'i, yaitu maf'ul bih. Disebut maf'ul bih karena ia merupakan isim yang jatuh setelah fi'il muta'addi. Nah, fi'il muta'addinya ini tadi yukrimu tersebut dan berkedudukan sebagai objek. Karena berkedudukan maf'ul bih maka ia harus dibaca nasab. Tanda nasabnya menggunakan fathah karena ia merupakan isim mufrad. Lafadz doifahu merupakan susunan idhofah karena ia terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya adalah lafadz doifah, sedangkan mudhof ilaihnya adalah berupa domir hu. Seperti itu. Karena lafadz doifah berkedudukan sebagai mudhof, maka ia harus memenuhi ketentuan mudhof, yaitu tidak boleh ditanwin, tidak boleh diberi alif lam, dan apabila berupa isim tasniyah atau jamak muzakkar salim, maka nunnya harus dibuang karena nun merupakan pengganti dari tanwin tersebut. Seperti itu. Domir hu karena menjadi mudhof ilaih, maka ia harus dibaca
jer. Tanda jernya tidak ada atau bersifat mahali. Mahali ini itu tandanya di dirinya sendiri gitu, karena termasuk dalam kategori al asma al mabniyah yang isim domir. Susunan lafadz dhaifahu tergolong idhofah maknawiyah karena ia tidak memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai idhofah lafdiyah, yaitu mudhafnya berupa isim sifat dan mudhaf ilaihnya merupakan makmul dari mudhaf. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menganalisis teks yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Lafadz qala merupakan kalimat fi'il, yakni kalimat fi'il madhi, bentuk tasrifan dari qala yaqulu qaulan wa qilan wa muqalatan wa maqalan, yang berarti bersabda. Lafadz qala termasuk dalam kategori fi'il yang mabni. Mabninya fi'il madhi qala adalah alal fathi karena ia tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jamak. Lafadz qala termasuk dalam kategori fi'il maklum karena ia tidak mengikuti kaidah majhul, yakni dzumma awaluhu wa kusira ma qabla al-akhir, sehingga ia membutuhkan yang namanya fa'il. Nah, dalam konteks contoh di atas fa'ilnya berupa lafadz Rasulullahi. Lafadz qala juga disebut sebagai fi'il lazim karena arti dari lafadz qala itu tidak dapat dipasifkan. Maksudnya arti dari lafadz qala berkata, tidak bisa diubah menjadi dikata. Khusus untuk lafadz qala, meskipun secara arti menunjukkan fi'il lazim, akan tetapi ia selalu memiliki maqul qaul atau sesuatu yang dikatakan. Maqul qaul dari lafadz qala yakni jumlah berupa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Selanjutnya analisis Rasulullahi. Lafadz Rasulullahi merupakan kalimat isim yang memungkinkan dibaca rafa', nasab atau jer. Lafadz Rasulullahi termasuk yang dibaca rafa' karena tergolong marfu'atul asma, yakni fa'il. Disebut fa'il karena ia merupakan isim yang dibaca rafa' yang jatuh setelah fi'il mabni maklum yang berupa lafadz qala. Tanda rafa'nya menggunakan dhammah karena ia merupakan isim mufrad. Lafadz Rasulullahi merupakan susunan idhofah karena ia terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf adalah lafadz Rasulu, sedangkan mudhaf ilaihnya adalah berupa lafadz Allahi. Karena lafadz Rasulu berkedudukan sebagai mudhaf, maka ia harus memenuhi ketentuan mudhaf. Apa itu? Yakni tidak boleh ditanwin, tidak boleh diberi al, dan apabila berupa isim tatsniyah atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya harus dibuang karena nun merupakan pengganti dari tanwin. Lafadz Allahi karena menjadi mudhaf ilaih, maka ia harus dibaca jar. Tanda jarnya menggunakan kasroh karena ia merupakan isim mufrad. Susunan lafadz Rasulullahi tergolong idhofah yang maknawiyah, yakni tidak memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai idhofah lafziyah. Mudhafnya berupa isim sifat dan mudhaf ilaihnya merupakan makmul dari mudhaf. Selanjutnya analisis shalla. Lafadz shalla merupakan kalimat fi'il, yakni fi'il madhi. Lafadz shalla termasuk dalam kategori fi'il yang mabni. Mabninya fi'il madhi shalla adalah alal fathi karena ia tidak termasuk yang tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan waw jamak. Harokat fathah yang terdapat pada huruf akhir lam fi'il lafadz shalla tidak dapat muncul karena lafadz shalla huruf terakhirnya berupa alif atau alif tidak dapat menerima harokat. Asalnya huruf alif ini adalah ya, berubah menjadi alif karena memenuhi persyaratan litaharrukiha wa infitahi ma qablaha.
Artinya ya berharokat dan harokat sebelumnya adalah fathah. Lafadz shalah termasuk fi'il maklum karena ia tidak mengikuti kaidah majhul yang berbunyi tsumma kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla al-akhir, sehingga ia membutuhkan fa'il yang dalam konteks contoh di atas fa'ilnya berupa lafadz Allahu. Lafadz shalah juga disebut sebagai fi'il muta'addi karena arti dari lafadz shalah dapat dipasifkan. Maksudnya arti dari lafadz shalah memberi rahmat bisa diubah menjadi diberi rahmat. Karena demikian, maka ia membutuhkan maf'ul bih yang dalam konteks contoh di atas berupa maf'ul bih ghairu sharih alaihi. Selanjutnya lafadz Allahu merupakan kalimat isim karena ada ciri-ciri isim yaitu alif lam atau al. Karena termasuk dalam kategori isim, maka dibaca rafa nasab jar. Lafadz Allah termasuk dibaca rafa karena tergambar fu'atul asma yaitu fa'il. Disebut fa'il karena lafadz Allah merupakan isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum yang pada konteks fi'il mabni maklumnya shalah. Alaihi lafadz ala merupakan kalimat huruf. Karena termasuk kalimat huruf, maka ia dapat berkategori huruf yang mu'athir ataupun ghairu mu'athir. Dalam konteks ala dalam contoh di atas termasuk dalam kategori yang mu'athir karena berfungsi sebagai huruf jar. Karena berfungsi sebagai huruf jar, maka kalimat isim yang jatuh sesudahnya disebut majrur, yang hukum i'rabnya harus dibaca jar. Lafadz alaihi merupakan susunan jar majrur yang terdiri dari ala merupakan huruf jar dan hi sebagai majrur. Lafadz hi merupakan kalimat isim karena ada ciri-ciri isim yakni masuki huruf jar. Karena termasuk dalam kalimat isim rafa nasab jar, di sini dibaca jar karena majruratul asma yakni majrurun biharfil jar, dibaca jar karena dimasuki oleh huruf jar. Tanda jarnya tidak ada bersifat mahali karena termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah yakni isim dhamir baris muttasil. Lafadz waw merupakan kalimah huruf. Karena termasuk kalimah huruf, maka ia dapat berkategori huruf yang mu'athir berpengaruh dan dapat pula ghairu mu'athir tidak berpengaruh. Huruf waw dalam konteks di atas termasuk dalam kategori yang mu'athir karena berfungsi sebagai huruf athof. Salama, lafadz salama merupakan kalimat fi'il yakni fi'il madi. Salama termasuk dalam kategori fi'il yang mabninya fi'il madhi adalah alal fathi karena tidak bertemu dengan dhamir rafa mutada dan waw jamak. Lafadz salama termasuk fi'il maklum karena tidak dikaitkan dengan kaidah majhul. Lafadz salama termasuk fi'il mutaaddi karena dalam konteks lafadz salama dapat dipasifkan. Sallallahu alaihi wasallam jumlah fi'liyah termasuk jumlah mu'taridiyah, kalimat sisipan, sehingga ia tidak memiliki kedudukan i'rab la mahalla laha minal i'rab. Lafadz innama merupakan kalimat huruf. Karena termasuk kalimat huruf, maka ia dapat berkategori huruf yang mu'athir atau ghairu mu'athir. Di sini innama termasuk yang ghairu mu'athir sehingga tidak berpengaruh dalam analisis lanjutan. Lafadz innama adalah adatul hasr atau sesuatu yang berfungsi membatasi sesuatu dalam susunan kalimat. Ia bisa diartikan dengan hanyalah. Huruf ma yang terdapat pada innama disebut makafatun anil amal, yakni ma yang dapat mencegah pengamalan lafadz inna, sehingga ia tidak lagi berfungsi sebagai amil yang menasabkan isim dan merofakkan khobar ataupun tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Lafadz al-a'malu merupakan kalimat isim karena ada ciri-ciri isim yakni al. Karena isim dibaca rafa nasab atau jar, di sini dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma yang mubtada. Disebut mubtada karena ia merupakan isim ma'rifat yang dibaca rafa yang jatuh di awal jumlah. Tanda rafa'nya menggunakan dhammah karena ia jamak taksir. Bil niyati. Lafadz bi merupakan kalimat huruf karena huruf, maka ia mu'athir atau ghairu mu'athir. Di sini mu'athir karena
berfungsi sebagai huruf jar. Lafadz bin niyati merupakan susunan jar majrur, terdiri dari ba sebagai huruf jar dan an-niyati sebagai majrur. Lafadz bin niyati merupakan kalimat isim karena ada ciri-ciri isim, yakni dimasuki huruf jar, dan ada al an-niyati. Karena termasuk dalam isim maka rofa nasab jar dibaca jar. Di sini dibaca jar karena tergolong majruratul asma yang biharfil jarri. Dibaca jar karena dimasuki huruf jar. Tanda jarnya kasroh ya, karena ia merupakan jamak muannas salim. Susunan jar majrur bin niyati berkedudukan sebagai khobar karena berfungsi sebagai mutimul faidah. Dalam konteks ketika yang menjadi khobar adalah jar majrur atau dzaraf, maka sebenarnya yang menjadi khobar bukanlah jar majrur atau dzaraf, melainkan muta'allaq dari jar majrur atau dzaraf tersebut. Muta'allaq dari jar majrur dzaraf bisa jadi berupa isim, namun bisa juga berupa fi'il. Contoh di atas, apabila muta'allaqnya ditambahkan akan menjadi al-a'malu mustaqirratun bin niyati, atau bisa juga al-a'malu istaqarrat bin niyati. Dari sisi ini menjadi jelas bahwa khobar yang berupa jar majrur atau dzaraf dapat dianggap sebagai khobar mufrad ketika muta'allaq yang dimunculkan berupa isim. Akan tapi dapat juga dianggap sebagai khobar jumlah ketika muta'allaq dimunculkan berupa fi'il. Selanjutnya lafadz waw merupakan kalimah huruf karena termasuk huruf, maka mu'athir atau ghairu mu'athir di sini yang termasuk kategori yang ghairu mu'athir karena ia termasuk huruf istinafiyah sehingga tidak berpengaruh pada kalimat berikutnya. Lafadz innama merupakan kalimah huruf jika huruf mu'athir atau ghairu mu'athir di innama di sini termasuk kategori yang ghairu mu'athir sehingga ia tidak berpengaruh dalam analisis lanjutan. Innama merupakan adatul hasr atau sesuatu yang berfungsi membatasi sesuatu dalam susunan kalimat. Ia bisa diartikan dengan hanyalah. Huruf ma yang terdapat pada innama disebut makafatun anil amal. Likul limri'im, lafadz lim merupakan kalimah huruf karena termasuk kalimat huruf mu'athir atau ghairu mu'athir. Di sini huruf lim dalam contoh atas kategori yang ghairu mu'athir karena berfungsi sebagai huruf jar, maka isim yang jatuh sudahnya harus dibaca majrur. Di sini huruf li di sini huruf li tergolong yang mu'athir karena sebagai huruf jar. Lafadz likulli merupakan susunan jar majrur yang terdiri dari li dan kulli sehingga majrur. Lafadz kulli merupakan kalimat isim karena ada ciri-ciri isim. Lafadz kulli merupakan kalimat isim karena ada ciri-ciri isim, yaitu dimasuki huruf jar. Lafadz kulli termasuk yang dibaca jar karena tergolong majruratul asma majrurun bil harfil jar. Kulli imri'im merupakan susunan idzafah yang mana lafadz kulli sebagai mudhaf dan imri'in sebagai mudhafun ilaih. Lafadz kulli berkedudukan sebagai mudhaf, maka ia harus memenuhi ketentuan mudhaf, yakni boleh ditanwin, tidak boleh ditanwin, tidak boleh diberi al. Apabila dari isim tasnya jamak mudzakkar salim, nunnya harus dibuang karena pengganti tanwin. Lafadz imri'in mudhafun ilaih, maka ia harus dibaca jar. Tanda jarnya menggunakan kasrah karena ia merupakan isim mufrad. Susunan lafadz kullu imri'in tergolong idzafah maknawiyah karena ia tidak memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai idzafah lafziyah, yakni mudhafnya berupa isim sifat dan mudhaf ilaihnya merupakan makmul dari mudhaf. Susunan jar majrur yang terdiri dari likulli imri'in ditentukan sebagai khobar muqaddam karena yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk ditentukan sebagai mubtada muakhar, yakni mausul mustarak berupa ma. Disebut khobar karena ia berfungsi sebagai mutimul faidah. Lafadz ma merupakan kalimat isim sehingga bisa dibaca rafa, nasab ataupun jar. Lafadz ma disini marfu'atul asma yang mubtada muakhar. Disebut mubtada karena ia merupakan isim mausul mustarak yang jatuh setelah jar majrur.
yang menjadi khabar muqaddam. Karena berkerumun mubtada maka ia harus dibaca rafa, dan rafanya tidak ada mahalli karena termasuk dalam al asma al mabniyah ya yang isim mausul. Isim mausul pasti membutuhkan silatul mausul dan aid. Lafadz nawa merupakan kalimat fi'il, yakni fi'il madi. Bentuk tasrifan dari nawa, yanwi, nawa, dan waniyatan, yang berarti berniat. Lafadz nawa termasuk dalam kategori yang mabninya alal fathi, karena ia tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik dan wawu jama'. Harokat fathah yang terdapat pada huruf akhir atau lam fi'il. Lafadz nawa tidak dapat muncul karena lafadz nawa huruf terakhirnya berupa alif. Alif tidak dapat menerima harokat. Asal huruf alif ini adalah ya, berupa menjadi alif karena memenuhi persyaratan litaharrukiha wa fitahi ma qablaha, ya berharokat dan harokat sebelumnya adalah fathah. Lafadz nawa termasuk fi'il maklum karena ia tidak mengikuti kaidah majhul. Lafadz nawa juga disebut fi'il muta'addi karena lafadz nawa dapat dipasifkan. Jumlah fi'liyah yang terdiri dari nawa dan fa'il berupa dhamir mustatir jawazan yang berupa huwa yang terkandung di dalam lafadz nawa, serta dhamir hu yang dibuang menjadi silatul mausul dari isim ma. Karena menjadi silatul mausul maka ia termasuk dalam kategori jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab al-jumalu allati la mahalla laha minal i'rab. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.